Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang ingin mendekapmu dengan erat. Jadi ini diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk having fun, diperuntukkan untuk senang-senang. This is collective reading, dimana yang aku baca itu bukan hanya satu orang energinya, tapi energi banyakan. Jadi kita harus bijak ya dalam menelaah informasi. Namanya Tarot Reading Collective. Itu bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Perlu kamu ingat, kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, nanti cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. Kenapa aku kayak gini ngomongnya? My name is Maha. I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca pakai tarot. Aku juga menggunakan intuisi aku dalam menelaah informasi atau menyerap informasi yang dikasih dari sinyal-sinyal kalian ini. Aku juga menggunakan vision aku. Nanti ada gambaran-gambaran. Aku juga melihat warna, color, aura. Jadi nanti aku akan korelasikan semuanya. Oke. Dan perlu diingat ya, kalau misalnya kamu yang mau buat personal reading, untuk kalau personal reading itu soalnya kan pakai energi personal ya, energi kamu sendiri. Jadi tidak akan tercampur sama energi orang lain, tapi harus sabar dalam menunggu balasan aku. Aku balas sendiri satu-satu. Sometimes aku mesti nunggu beberapa orang dulu membalas, selesain dulu nih kita bikin jadwalnya, baru nanti aku move ke orang lain gitu. Jadi sabar, oke? Okay? Perlu kamu ingat juga, kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Aku buat ini general. Kalau kamu mau dibuatkan pick a card, kalau kamu lebih suka ke pick a card, silakan diomongin aja. Dan kalau kamu mau energi healing, dari setiap video aku sisipkan energi healing. Just sit back, relax, enjoy the video, nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip, oke? Okay? Oke. Kalau kamu ngerasa ngantuk-ngantuk, ngerasa pengen merem, pengen tidur, berarti energi healingnya itu bekerja. Tapi perlu diingat, apapun yang ngebuat kamu untuk healing, kan kita butuh healing karena ada trigger, ada alasan ya. Apapun alasannya, coba di release dulu, dilepaskan dulu. So, this is your energi dulu. Aku baru nanti lihat energi dia dan dia siapa yang ingin memelukmu. Terus read guide, angel divine power like that. Ingin rasa, sama say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to several people who watch this video. Tell me about the current energy right now. Dan untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa. Kalau tadi aku mau ngomong apa ya? Lupa ya lah. Oke. Oh, this is timeless reading. Jadi mau kamu nontonnya sebulan setelah aku post video ini, berarti teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi tidak terpatok oleh waktu. Cuman memang saat aku buat ini, aku buatnya saat bulan puasa. Ini hari pertama. Jadi maklumkan jika suaraku agak males-malesan. Terus spread guide, angel divine power like that. Get a some I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video current energy. Ada. For 6 of swords. Ada 6 of swords. Oke. Energinya saat ini ada 4 of swords. Sedang istirahat, sedang jeda dengan apapun anything gak tuh. Kamu udah tidak mau berhubungan atau berhadapan sama sesuatu hal yang tidak penting. Jadi udah enough, kalau yang gak jelas enough ya. Dan di sini kamu living sesuatu. Cuman di sini banyak energi Libra, Gemini, Aquarius. Aku ngelihatnya di sini juga ada yang sedang
Pertama nih secara harafiah ya, untuk beberapa dari kalian memimpikan seseorang atau memimpikan sebuah keadaan, di situ ada pesannya. Cuman yang namanya mengartikan mimpi itu kadang-kadang bisa harafiah, bisa metafora. Cuman kalau dari sini ada sebuah informasi yang diberikan ke alam bawah sadar kamu. Jadi di sini tindakan apapun yang kamu lakukan mulai saat ini ke depannya, ini bakalan memang mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik sebenarnya. Karena di sini kan ada naik tangga. Sebenarnya ada up level, but di sini waktunya buat jeda, waktunya untuk istirahat. Nah, istirahat itu kadang-kadang bisa harafiah. Badan kita ini butuh istirahat. Even though your soul, kayak jiwa kamu itu mau berkembang, mau belajar, mau terus berlatih, tapi kita punya raga, kita tuh punya badan, dimana badan kita tuh punya limit. Yang namanya manusia ini kita butuh istirahat lah. Ini secara harafiah ya, butuh istirahat, dimana ini waktunya kalau buat jeda. Kalau memang lelah ya lelah gitu loh, jangan denying sama si fisik kamu ngomong apa gitu. Jadi kalau misal badan kamu butuh istirahat, take a rest. Untuk beberapa dari kalian, istirahatnya ini bisa secara metaforanya, artinya whatever you do, kita harus ada di titik jeda dulu. Jeda itu untuk bisa mengkontemplasikan apa yang kita alamin. Cuman kalau aku lihat di sini banyak informasi-informasi yang bakalan kamu dapat saat kamu di titik jeda, titik istirahat. Dimana istirahatnya itu dalam arti gini, kita kalau misalnya lagi buat project atau kita lagi mau mengasah si jiwa kita untuk lebih baik lagi, di mana kan kita harus apakah kita udah bener atau enggak, kita kontemplasi ke belakang ya, seperti apa ini energinya lagi kayak gini. Tell me more about their energy. Di sini ada energi healing, lagi fase istirahat, lagi fase healing, lagi fase tumbuh, lagi fase untuk menyembuhkan diri. Tapi di sini after this ada fase yang tumbuh, karena kalau dari sini kan naik tangga ya. Jadi apapun yang kamu lakukan saat ini memang diperuntukkan untuk kamu tumbuh nextnya. Di sini juga ada energi Sagittarius. The Angel of the Ocean itu titik tengah, dimana apapun yang dilakukan harusnya netral. Jadi kamu harus bisa membalancing between your logika kamu sama hati kamu, sama sisi perasaan kamu, sisi intuisi kamu, itu semua harus balance. And then di sini karena ada energi healing, kalau waktunya untuk menyembuhkan diri ya udah take that time. Jadi kita nggak bisa memaksakan keadaan semuanya harus sesuai sama planning. Kalau misalnya memang nggak ada ada momen dimana kamu harus menerima keadaan. Kalau kita ini manusia, kita tuh butuh waktu yang benar-benar harus istirahat full. Ya udah, take that time gitu. Jangan pernah escaping dari waktu itu, karena yang ada kamu akan terima ganjarannya lebih besar nanti gitu. Contoh nih, untuk kalian yang lagi emang fisiknya sakit tapi kamu paksain untuk kerja, kamu paksain untuk beraktivitas, and then sakitnya kan akan nambah. Jadi itu bakalan komplikasi dengan sakit-sakit yang lain gitu. Jadi sama keadaannya, kalau memang waktunya untuk jeda di percintaan, di social life, ya udah jeda aja gitu. Okay. This is your energy. Aku bakal langsung lihat tentang energi orang tersebut, dan dianya siapa. Who is this person that really want to hold you tight? Kayak ingin mendekap dengan erat dirimu. Who is this person really want to hold you tight? Who is this person? Ada the Queen of Swords. Okay. Ada the Nine of Wands sama Six of Swords. Who is this person that really want to hold
the people who watch this video. Siapa yang sangat ingin mendekapmu dengan erat? The King of Pentacles. Thank you. Pertama, orangnya sangat straight to the point. Jadi kalau misalnya dia mau sesuatu, dia bakalan point out, bakalan menunjukkan, this is what I want, ini hubungan aku pengen sama kamu. Terus dia orang yang tipenya tuh diem aja. Sebenarnya diem aja tuh bukan berarti silent ya, tapi kayak tindakan yang dia lakukan dengan anggun, dengan graceful, jadi gak seradak-seruduk. Dalam arti saat dia mendekati seseorang, dia stating nih, aku maunya ini, just I wait you lah, aku memberikan kamu opsi kok, gitu. Aku tidak memaksakan keadaan. Energinya seperti itu. Dari The Nine of Wands sendiri, kamu berhubungan sama seseorang yang energinya saat ini sedang struggling untuk bisa tetap berpegang teguh sama prinsipnya dia. The Six of Swords itu orang-orang yang mampu untuk meninggalkan keadaan di masa lalu. Ada yang lagi abis putus sama seseorang after break, atau memang keadaannya sudah moving on gitu. Cuman dari Six of Swords sendiri, ini adalah energi ya udahlah, aku meninggalkan apapun yang ada di masa lalu aku. Terus dari The King of Pentacles, dia adalah tipe orang yang grounded. Jadi dia tidak ngoyo, tidak egonya nggak besar sampai akhirnya dia itu arogan, nggak sampai seperti itu. Dia punya everything, dia punya segalanya. Misalnya dari segi finansial, dari kerjaan dia bagus, tapi dia tidak mau showing off. Tapi dia bagaikan orang yang bakalan memberikan kamu the best of the best lah gitu. Dari The King of Pentacles sendiri, dia tipenya memang kalau suka nih sama seseorang atau dia sayang sama seseorang, dia tipenya yang menunjukkan. Bukan tipe yang kayak aku ngomong janji nggak gitu. Aduh. Oke. Dia tipe orang yang sangat loyal ya. Loyal tuh dalam arti cukup setia. Jadi kayak kalau kamu nganggap dia teman, dia bakalan jadi teman. Aku ngelihat dia penuh dengan kemakmuran, dia nggak kekurangan. Page of Wands sendiri, dia masih pengen exploring hubungan ini bakalan kayak gimana gitu. Cuman di sini ada sisi dimana kamu sama dia penuh dengan kenyamanan sih kalau aku lihat. Kalau dari segi I see the color, awalnya first meeting with this person penuh dengan happiness ya, penuh dengan kebahagiaan. Selalu aku ngelihat banyak warna orange and yellow. It means kayak happiness, dan you feel very kayak ngerasa strong, energi kamu juga saat ketemu dia atau saat bersama dia. Let's see ya, di sini kamu bisa berhubungan sama Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, atau bahkan Gemini, Libra, Aquarius. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. Tell me about who is this person that really want to hold the people who watch this video, who want to hold them tight. Thank you. Ada the Moon. Okay, you have differences. Kamu punya perbedaan sama dia. Ini bisa perbedaan yang secara harafiah seperti perbedaan warna kulit, atau memang secara dalamnya kayak adat istiadat atau keyakinan. Dari The Moon sendiri, ini ada soul connection atau ada jiwa yang terkoneksi. Jiwa yang terkoneksi itu itu kayak sesuatu hal yang gak bisa dijabarkan dengan kata-kata ya. Jadi kamu ngerasain sesuatu pun kadang-kadang kamu bakalan banyak bertanya, apakah perasaan aku benar atau enggak gitu. Di sini ada the Three of Pentacles. Okay, ada Justice. Who's this person? Yes, 1, 2 card. I really want to hold it tight. So I take 3. Okay. Ada the Empress. Ada the Hermit. And then the Ace of Wands. This person is new person untuk hidup kamu, orang baru dalam hidup kamu. Ace of Wands itu orang yang punya passion dalam kehidupan, punya gairah dalam kehidupan, dan dia mampu untuk memberikan happy lah gitu. Cuman yang namanya Ace of Wands ini walaupun baru ya, bukan berarti kayak benar-benar asing dalam hidup kamu. Jadi ini sesuatu yang tumbuh.
Jadi ini untuk beberapa dari kalian, kamu udah kenal sama orang ini tapi perasaannya tumbuh lama-lama gitu. Dari Three of Pentacle ini, balik lagi, ini bukan orang asing. Dia kemungkinan bisa kerja bareng sama kamu, atau sangat paham sama pekerjaan kamu dan kamu paham sama pekerjaan dia, atau memang kalian punya koneksi di pertemanan. Jadi ini beda-beda tapi circle-nya atau lingkungannya tuh gak jauh-jauh lah. Dari Justice sendiri, kamu bisa berhubungan sama Libra, dimana kalau yang namanya Justice itu adalah sosok orang yang mengutamakan kejujuran dan balance. Aku ngelihat di sini dia itu pintar untuk bisa menilai situasi. Di sini dia juga balance ya antara persepsinya dia sama realitanya. Terus juga kalau aku lihat di sini dia pakai armor warna gold. Kayak gini, warnanya tuh kan banyak orange, kuning, gold. Jadi istilahnya you can feel that person power lah gitu. Jadi kamu kalau berhubungan sama seseorang, kalau dia punya power, dia punya kestabilan, dia punya kebahagiaan, itu kerasa. Vibes-nya tuh kerasa. Sama dia kayak gitu. Dan dia bukan tipe orang yang gampang terhanyutkan oleh gosip. Dia tuh pinter. Dari Justice sendiri, kalau aku lihat dia orang yang sebenarnya gini, dia suka apapun yang berhubungan sama politik, law, hukum. Terus dia mengutamakan statusnya dia punya dignity lah istilahnya. Aku tuh I have value loh gitu. Dia selalu kayak gitu. Dia punya rasa self respect yang bagus. Terus juga di sini dia punya karisma yang luar biasa. Karismanya tuh bakalan memancar banget lah. And then if you're dealing sama feminine energi, kamu kalau berhubungan sama feminine energi yang besar, saat dia datang kemana gitu, orang bakalan notice dia karena pancarannya tuh kelihatan banget dari karisma. Dia nggak gampang dibodohin sama orang. Kadang-kadang pretending to be bodoh, cuma pretending doang, pura-pura, tapi sebenarnya enggak. Walaupun dia sisi yang feminine itu bakalan kelihatan feminine banget lah, bakalan kelihatan kayak mengasihi, keibuan bakalan kelihatan banget lah, noticeable banget sisi femininnya untuk yang feminin. Jadi aku ngelihatnya di sini dia bakalan keluarin si feminine powernya dia, sisi care ke orang lainnya tuh luar biasa. Dan kamu berhubungan sama seseorang yang kadang-kadang bisa bikin minder. Terus di sini dari The Empress sendiri, dia adalah sosok orang yang secara abundance atau kemakmuran itu effortnya tuh effortless gitu loh, nggak banyak usaha tapi abundance atau rezeki yang datang ke dia. Terus di sini kalau kamu berhubungan sama maskulin, beda cerita. Kamu berhubungan sama orang yang straight to the point, dimana dia orang yang lugas, tegas. Dia itu pertama sama juga nggak gampang dibodohin, dan orang-orang pun takut kalau ngebodohin dia gitu. Jadi ada sisi karismanya dia yang bikin orang lain segan gitu. Di sini ada yang berhubungan sama Libra, berhubungan sama Taurus and Pisces, juga ada yang berhubungan sama Virgo karena ada The Hermit. Dia orang yang sangat private. Dia punya private life yang nggak boleh dicampur adukan dengan karir misalnya. Jadi aku ngeliat private life ini juga gak banyak yang tahu ya. Dari The Hermit sendiri, aku ngelihatnya dia punya wisdom, punya kedewasaan, pola pikir yang bagus. Cuman kalau yang namanya The Hermit, dia adalah sosok orang yang kadang-kadang dia itu suka pilih-pilih teman, picky. Mengutamakan kejujuran banget nih orang. Terus sedang mencari, sometimes dia ngerasa lonely sih kalau aku lihat, merasa sendiri. The Moon sama The Hermit energinya agak mirip, loneliness. Gini, dia merasakan nih sesuatu, cuman karena dia bukan tipe orang yang kayak berambisi untuk mendapatkan, dia orang yang mengerti. Walaupun I have feeling for someone, kalaupun aku merasakan cinta, merasakan kasih sayang sama seseorang, itu bukan hak aku untuk merenggut dia. Itu adalah kemauan dia sendiri. Jadi dia tuh paling gak mau untuk memaksakan keadaan. Makanya kadang-kadang dia suka ngerasa sendirian. Kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Yang penting aku ngerasain sesuatu di sini. Kayak gitu loh. Jadi sometimes saya ngerasain loneliness gitu. Dalam ya.
Jadi aku bakal lihat dari the color of this person. Kita lihat auranya dari sini. This is bisa warna favoritnya dia atau warna auranya dia. There is Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses. Tell me more about who is this person. Dia punya knowledge yang bagus yang perlu kamu tahu. Ini untuk beberapa yang secara akademik ya knowledge-nya, tapi untuk yang lain kebanyakan memang kepintaran dia untuk bisa menelaah sebuah keadaan. Itu yang bagus banget gitu. Jadi sebenarnya dia tuh selalu dapat informasi apapun. Makanya gak mudah untuk dibohongin. Tell me about who is this person. Tell me about this person energy. Oke. Di sini ada blue, ada gold, sama ada brown. Oke, pertama brown, this is grounding, stability, earth, magic, animals, and mountain. Dia bisa punya peliharaan. Bisa punya peliharaan. Suka grounding. Apapun yang berhubungan sama bercocok tanam atau bunga-bungaan atau tumbuh-tumbuhan dia suka. Terus di sini orangnya stabil, dan di sini mountain, kemungkinan dia bisa healing di area pegunungan gitu. Di sini gold, fortune, alignment, talents, and strength. Dia punya kekuatan yang bakalan kelihatan lah orang yang kuat kayak gimana. Fortune, tadi aku bilang soal kemakmuran dia, kemakmuran itu datang ke dia. Alignment, selalu dapat informasi tentang apapun. Talentsnya juga banyak. This is blue, wisdom, dreams, calms, clever, communication, and smart. Punya kedewasaan, ini ada yang berhubungan sama mimpi. Jadi bisa terkoneksi secara alam bawah sadar, kamu bisa tap into that person dreams, atau masuk ke dalam mimpinya dia, atau sebaliknya dia masuk ke dalam mimpi kamu. Atau bahkan ada yang dapat pesan lewat mimpi. Orangnya pembawaannya tenang, kalem, terus juga pintar, komunikasinya juga bagus, dan dia orang yang bisa memberikan sebuah kejelasan. Jadi kita kalau berhubungan sama dia kan ada nih orang yang kalau misalnya apa sih mau kamu nggak jelas banget gitu. Kalau dia nggak, dia tipenya yang jelas. Oke, kita bakal lihat dari personality sama kalau ada si fisik ya. Tell me about this person. Who is this person that really want to hold you so badly? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lihat dari yang gede dulu ya. Fish, ada earth, ada water, ada marriage, lala, sama ada triple moon. Oke. Gini, pertama kalau dari fish sendiri penuh dengan abundance ya, dia nggak pernah kekurangan dalam kehidupannya. Cuman fish istilahnya apa yang dia kerjakan dia paling top lah gitu. Jadi kalau dia punya karir, dia sangat mumpuni ya dalam karirnya dia. Kalau dari fish sendiri itu juga ngomongin soal keuangan, soal kemakmuran hidupnya dia, jadi cukup makmur. Dari fish juga kelihatan adalah sosok orang yang mikirin soal the future, soal keuangan masa depannya seperti apa. Di sini earth sign sama water sign, jadi bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang sifat, cek Pisces, Scorpio, Cancer, dan ada Taurus, Virgo, Capricorn. Terus di sini ada marriage, jadi ini kemungkinan orang yang memang kalau komitmen dia harus komitmen yang serius. Jadi dia nggak mau hubungan yang cuma hahi doang.
Tapi kalau aku lihat di sini, kedua belah pihak ya, antara kamu sama dia udah siap untuk memiliki sebuah hubungan ke arah jenjang pernikahan. Terus I see di sini ada dia sangat memahami kamu. Nih contoh, kamu suka baca tarot ya, atau suka nonton tarot, dia tuh bakalan mencoba untuk memahami lah. Jadi keunikan kamu, dia coba pahamin itu. Cuman dari sini aku ngelihatnya ada fase dalam kehidupan percintaan kamu sama dia, atau saat kamu mengenal dia tuh ada fasenya. Ada silvery, silvery, ada dine in, ada sexual, ada social circle, ada soft skin, ada kuning langsat, ada mountain lagi, ada text message, sama ada third eye. Pertama, dari silvery sendiri, dia kalau kamu berhubungan sama laki-laki ya, dia orang yang cukup gentleman. Jadi dia masih tipe orang yang membukakan pintu untuk seseorang gitu loh. Maksudnya bukan, jadi tindakan dia itu masih beradab. Tindakannya dia tuh masih kayak menjunjung tinggi soal tata krama, adat istiadat, kesopanan, kesatriaan gitu loh. Kalau misalnya kamu berhubungan sama perempuan, that person ekspektasi ke pasangannya untuk mendapatkan itu gitu. Chivalry itu istilahnya masih sangat tradisional ya, point of view-nya, tata keramanya dia untuk berhubungan seperti apa gitu. Courtship lah. Kalau courtship tuh kan ada orang yang kayak kita ngomongnya apa ya, PDKT. Cara dia PDKT tuh masih old school banget gitu. Dari sini ada soft skin, kamu bakal ngelihat dia itu kulitnya halus. Bahkan kalau aku lihat mukanya tuh nggak ada pori-porinya. Mau ini laki-laki, mau ini perempuan, ini kayak pori-porinya sangat kecil ya, sampai kelihatan mukanya tuh kayak halus banget. Dari sini kulitnya kuning langsat, dine in, dia tuh bakalan kalian berdua bakalan banyak ngabisin waktu untuk kulineran, makan-makan. Terus di sini ada mountain, yang aku bilang dia suka pegunungan. Terus aku lihat dari teks di sini dia lebih suka untuk text message dibanding kayak ngomong langsung secara via telepon, karena kalau dia tuh masih bisa mikir dan dia tuh kayak suka reminiscing dari pesan-pesan yang dikasih. Dia suka baca-baca. Di sini nanti juga ada teks atau ada chatan yang bakalan masuk ke handphone kamu dari dia. Ada social circle, hubungannya dari pertemanan. Ada sisi seksualnya dia yang bakalan mencuat hanya untuk dirimu. Dan dari sini dari the third eye ini bisa kamu atau dia yang bisa dibilang gini, dia menilai kamu bukan hanya dari sudut pandang matanya dia aja, tapi dari sisi mata ketiganya dia sangat paham tentang diri kamu. Jadi ada sebuah spiritual connection, bisa dibilang. Mari kita lihat. Aku bakalan lihat dari pesan dari Oracle card with tell me about a message for this connection. Kamu bakalan happy banget lah sama orang ini, karena aku dari tadi baca tuh sambil senyum. Sopan banget orangnya. Oke, di sini calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring it together. Jadi ini sangat dibantu oleh visualisasi dan manifestasi yang kamu buat. Kamu bisa memanifestasikan orang ini atau sebaliknya dia memanifestasikan kamu. Tapi prayers atau doa itu adalah kuncinya untuk hubungan ini. Ada heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Salah satu dari kalian mungkin akan gengsi untuk ngomong duluan, tapi ini disuruh untuk mengutarakan perasaan apa yang ada di hati. Very soon, clearly decide what you want, so it comes to you now. Jadi tentukan kamu maunya apa, biar itu datang ke kamu.
Aku bakalan lihat dari outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, out like God, and Graces, tell me about the outcome of the situation. Because, let's see, the outcome of the situation. Oh, I just need one more card. Udah, oke. The outcome of the situation sebenarnya butuh recovery dulu masing-masing di sini, karena aku ngelihatnya ketidakjelas kepasifan, atau dari sisinya dia kan nggak mau mengikat ya, tapi akhirnya bikin dia anxiety. Cuman dari sini be careful ya, ada the vortex, ada temptation. Untuk hubungan kalian dipersatukan itu ada godaan-godaannya gitu. Dari The Magician ini jangan lupa untuk manifestasi, karena tadi aku bilang, manifestasi kamu atau doa-doa kamu, visualisasi kamu itu adalah kunci untuk sebuah persatuan. Tapi kalau ada the vortex, ada banyak godaannya untuk bisa kamu yang tergoda atau terlena sama opsi lain atau sebaliknya seperti itu. Kemungkinan ada banyak anxiety, bisa dari dirinya atau dari diri kamu. Cuman kalau aku lihat di sini, karena di sini ada Four of Swords sama Four of Swords, balik lagi ada pesan lewat mimpi. Dan ini ada fase jeda untuk kalian yang baru break up dari seseorang, atau baru pisah dari seseorang, atau baru dalam fase untuk moving on. Jadi ini jangan dipaksakan dulu. So aku bakalan lihat lagi tentang the outcome ya. Kita confirm tentang the outcome-nya bakalan kayak gimana. Tell me about the outcome of the situation. Six of Cups. Oke. Ketidaktahuan kamu tentang dia itu bakalan ngebuat hubungan ini kayak dingin gitu loh. Jadi that person trying to give you attention, atau orang itu coba untuk mencari perhatian kamu tapi kamu gak ngeh. Itu bakalan membuat yang tadinya api menyala akan redup lama-lama. Dari The Two of Wands sendiri masih mencoba untuk mencari tahu dari jarak jauh, cuman dari Six of Cups ini trying to give. Jadi ini kan ada perbedaan usia ya, bisa sama kamu sama dia ada perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan. Siapapun yang childish ini gak bakalan ngeh tentang hubungan ini. Jadi tentang koneksi ini gak bakalan ngeh. Jadi ini butuh siapapun yang dewasa untuk bisa lebih maju duluan. So aku bakalan kasih lihat, karena disini ada spiritual connection. What else? Don't need to know about this connection. Ada Paul the Venetian, experience grace. Share your gift with grace, wave of inspiration and love coming to you. When you sharing apapun yang kamu punya, skill dan gift kamu dengan sukarela, di situ cinta dan jalan apapun yang bikin kamu lebih bahagia akan datang. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya ada fase dimana kamu harus giving dulu. When you kayak kita ekspektasi untuk dapetin perhatian, kita harus mau untuk memberikan perhatian dulu. Siapapun kalian yang childish dan gengsi, hempaskan dulu lah gengsinya. Ada the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Jadi balik lagi, ini ada yang harus di sharing, entah ini your gift, your spiritual gift, atau memang skill kamu. Ini harus diekspresikan dulu, di sharing dulu. Dan di sini tinggal ditunggu aja, nanti ada sebuah komunikasi yang akan datang. So aku bakalan lihat untuk your spiritual connection kalian berdua. Pesannya apa?
Message for the people who watch this video. Thank you. Ada Breath of the Cosmos, My Will to Thy Will, Micromanaging the Universe. Ini jangan lupa untuk bisa meminta sama yang di atas. My will to thy will, jadi apa yang kamu mau itu harus selaras juga sama apa yang alam semesta mau kan. Jadi istilahnya kita tuh harus meminta, jangan memaksakan keadaan. Micromanaging the universe, istilahnya dunia ini, dunia kamu, entah itu percintaan, entah itu apapun yang kamu ekspektasikan, ini kan kamu sendiri yang bisa buat, dimana kamu visualisasikan dan minta itu untuk direalisasikan. The courageous peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Jangan lupa untuk nunjukin diri kamu sebenarnya siapa. Jadi showing yourself. Ini contoh ya, kamu tuh bisa nyanyi nih. Contoh kamu punya gift dari kecil, kamu bisa nyanyi. Coba kamu sharing your song lah gitu. Jadi ada your skill kamu, gift kamu yang harus di sharing dulu. Message for the people who watch this video. About this connection. Just need one card. Okay. The meditation, peace, relief, sanctuary. Kamu bakalan dapat banyak informasi saat kamu dalam mode meditasi, mode kedamaian, dan di sini kamu harus buat at least space, bisa di kamar kamu atau dimanapun ya, yang tidak bisa ada diganggu sama orang lain dan tidak ada energi orang lain di situ, dimana kamu meditasi nih di situ, atau bisa kamu mencoba untuk berdoa, memvisualisasikan keadaan, atau bahkan gak ngapa-ngapain, just niatnya untuk menerima sebuah informasi aja. Di situ nanti bakalan ada banyak informasi tentang koneksi kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu book personal reading, untuk tahu kelanjutannya bisa kontak aku. Link ada di bawah, nomornya ada di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.